Masih bersama Bung Ropan dan Pak Marji. Saya mau tanya ke Bung Ropan. Ya. Anda udah meliput kemana-mana. Ya. Udah bertahun-tahun. Nah, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Marji mengenai seorang coach, apa yang Anda dapat? Iya, saya pikir ini pembelajaran yang luar biasa ya. Kita mendapatkan coach yang baik, yang bagus, ya, dan menanamkan pemahaman disiplin yang bagus, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Marji. Dan memang ini harus bisa menjadi contoh. Walaupun mungkin itu sulit diterapkan bagi coach-coach kita yang ada di Liga 1, tapi harus melakukan itu. Karena tanpa disiplin seperti yang dikatakan, sulit untuk bisa maju. Harus bisa melihat cara-cara yang dilakukan oleh STY. Apa yang dia bagus. Nah, katakan mungkin tadi Pak Marji bilang ada Nova yang bagus. Melihat contoh-contoh yang baik yang diterapkan langsung. Iya, Coach Nova karena dia dekat terus dengan, nempel. Jadi dia melihat sesuatu yang bagus dari situ. Cuma pertanyaannya sekarang kan, apakah banyak yang mau untuk bisa mengikuti itu kan? Iya. Ya, tapi sebenarnya kalau di mana ada yang bagus ya, nggak ada salah untuk bisa mengikuti cara yang dilakukan oleh Coach Shin. Dan mungkin ada banyak hal-hal lain juga yang Pak Marji lebih tahu sebenarnya. Karena lebih banyak sehari-hari dengan coaching ini kan. Tadi sudah bilang disiplinnya. Tapi ada satu yang saya mau tanyakan ke Pak Marji. Tadi yang menarik, Boy. Kalau pemain ada yang telat, itu didenda dari sekian, tiba-tiba naik lagi. Makanya saya kaget. Yang tadinya cuma A, sekarang udah naik Pak Marji bilang. A rupiah? Iya. Well, jadi itu telat loh. Ini luar biasa. Itu mana Pak Marji? Kalau bisa. Ya kan? Iya, jadi sekarang ini terakhir kemarin menerapkan itu diterapkan denda ke sanksi ya para pemain itu lebih besar lagi. Kalau telat datang Pak tuh? Ya. Berapa nilainya Pak Marji? Ya, lumayan kalau anak besar. Lumayan ya. Apalagi kalau dia keluar malam. 50 juta. Kalau keluar malam kedapatan tanpa ada izin dari dia 50 juta. Dia keluar malam nih. Iya. Ini keluar hotel gitu. Udah. 50 juta. Gila, 50 juta. Telat di lapangan ada juga dendanya. Ya, kalau telat ya. Pasti. Telat datang sama juga. Ya. Telat datang, telat makan, telat latihan, apalagi telat latihan, habis. Habis Pak ya? Telat latihan habis Pak ya? Habis. Nggak berani anak-anak, tapi belum pernah. Telat. Apalagi telat makan itu. Telat makan. Ya. Pak Marji, menentukan line up dari satu pertandingan, entah lawan Arab Saudi atau Australia. Coach berkomunikasi dengan manajer tentunya. Komunikasi seperti apa tuh? Dia juga mungkin bertanya, walaupun Pak Marji bukan seorang coach, tetapi seorang manajer pasti ditanyakan juga tentang tahu lah ya kan. Gimana Pak? Oh iya, jadi kalau gini, kalau kaitannya dengan soal line up, itu mendasari dari strategi kan. Ya. Strategi coach seperti apa, terus dia menentukan siapa yang memain. Nah, itu ditanya tidak ditanya, secara otomatis dia pasti akan memberitahu gitu. Itu karena dari awal seperti itu memang. Tetapi saya tidak punya kapasitas untuk mempengaruhi dan memang tidak. Memang tidak ada di situ. Saya dimanapun di klub pun saya juga tidak pernah mau karena itu bukan ranahnya manajer itu. Itu ranahnya head coach. Jadi kita ya apapun yang diputusin ya itu keputusannya coach gitu. Tetapi memang ada kewajiban yang harus disampaikan gitu. Seperti itu. Makanya kaitannya dengan pemilihan pemain line up itu ya betul-betul sangat secret sekali. Benar-benar rahasia gitu. Jadi nggak pernah itu sampai muncul ke permukaan itu karena memang ketat banget lah. Macam-macam sifat, macam-macam karakter. Bagaimana Pak Marji memahami satu persatu dari pemain itu? Bingung juga. Kita mimpin 10 orang aja agak susah. Ini 20 pemain dengan berbagai karakter, ego dan sebagainya. Ya, jadi begini, karena ini adalah pemain profesional. Itu dia. Maka yang kita perlakukan adalah bagaimana sifat dan sikap tanggung jawab pemain profesional. Jadi saya kira sekarang ini mudah sekali gitu. Mudah sekali kita ngomong, kita buat aturannya tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, gitu. Jalankan, ya nggak jalankan gitu. Jadi dengan kondisi yang ada itu ya enak-enak saja gitu. Tetapi yang
harus kita maintain adalah bagaimana menjaga hati para pemain satu persatu. Tadi contoh misalkan, betul memang dari semua pemain yang ada itu kan beda-beda. Ada yang, mohon maaf aja, ada yang dablek, ada yang nurut, macam-macam kan. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita gitu kan. Bagaimana tergantung bagaimana kita memperlakukan anak-anak dan anak-anak supaya bisa menghargai kita gitu. Tapi alhamdulillah selama ini semuanya berjalan baik-baik aja, itu nggak aneh-aneh gitu. Kalau apalagi sekarang kita udah terapkan, kalau sampai anak-anak keluar malam tanpa izin ya sudah, pilihannya cuma itu aja. Sekali kena denda harus kamu bayar, kalau enggak coret, sudah. Nggak akan dipanggil. Itu udah kesepakatan. Dan sejauh ini nggak ada Pak ya yang melanggar itu ya, sejauh ini? Alhamdulillah belum. Ya. Belum, bukan ini. Belum. Karena kan sekarang ini kan kita tahu sendiri kalau apa namanya kita di sini. Kita di sini saya awasi 24 jam. Saya ya pokoknya jujur aja selama ini ya mungkin saya ini paling inilah. Saya kadang-kadang harus apa namanya bicara dengan koordinator keamanan untuk monitor CCTV. Oh, selalu CCTV Pak ya? Iya. Ini CCTV, pasti kan. Cuma dilihat di CCTV aja, di lift itu siapa gitu. Kan saya ada orang, itu seru lihat aja. Nggak ada yang bandel sebenarnya Pak ya? Dari semuanya nggak ada yang... Alayus. Menurut saya sih, menurut batas normal lah, batas normal. Dan anak-anak sudah tahu betul tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban. Ya. Ketika sudah 1 hari sebelum pertandingan, itu betul-betul anak-anak udah tertib banget lah, nggak ada ini. Paling rame yaitu tadi di ruang terapi. Wah, wes rame lah. Di situ tempat meluapkan gojlok isi apa? Iya. Wah, wes pokoknya lah teriak-teriak ya di situlah itu. Aneh-aneh lah wes pokoknya. Ada pemain apa diasporanya, ada ini. Pak Marji, ada pemain yang dicoret biasanya. Kan, ya tentunya buat pemain dicoret itu kan sesuatu yang ya tidak enak pasti. Yeah. Itu kita pahami secara psikologis dan pasti Pak Marji mengerti hal itu. Bagaimana Pak Marji mengkomunikasikannya dengan yang bersangkutan? Selama ini kalau ada pemain yang dicoret, ya ketika sudah dipanggil, dicoret itu kan ada 2 kemungkinan. Kalau dia cedera kan udah nggak perlu udah otomatis. Tetapi kalau ada sesuatu hal yang dicoret karena sesuatu, saya pasti bicara dari hati ke hati. Selama ini yang sudah terjadi ketika ada begitu, saya disampaikan pasti. Coach pasti menyampaikan ke saya. Sampaikan, saya bicara dari hati ke hati. Coach juga menyampaikan juga. Coach Sintayong itu orang terbuka. Jadi ya itu tadi, hitam putih lah. Gitu. Seperti itu. Penyebab dia dicoret dikasih tahu, apa yang harus dia improve dikasih tahu juga. Ya. Jadi wongi ya. Ya selama ini ya yang terjadi yang terjadi itu ya mungkin kaitannya dengan disiplin sih yang terjadi itu. Pasti dia tidak disiplin, dia melanggar berulang kali ya. Kita baru tahu, kita pikir masalah kebutuhan tim atau strategi atau memang enggak lah, kan tidak memenuhi syarat. Penilaiannya kan ya macam-macam. Penilaiannya juga macam-macam. Di samping kebutuhan tim kan juga ada faktor lain. Faktor disiplin, ya faktor, mohon maaf nih, faktor ucapan yang kira-kira tidak bagus. Itu juga bagian dari penilaian. Oh, jadi multi ya, dari berbagai angle untuk menilai seseorang ketika memutuskan untuk coret atau next mungkin bisa gabung lagi semua. Ya, tapi kalau contoh nih ngambil sekarang nih, kenapa antara 26 ya? Harusnya kan sama. Kenapa ini ada perubahan? Ya itu berarti mendasari, karena kita sepakat mendasari dari performa dia ketika di di tim. Di klub.
Kan kita monitor. Ya. Kalau di klub dia tidak menunjukkan performa yang cukup bagus, Ya. maka akan tergantikan oleh orang lain pada masing-masing posisi. Ya. Di luar cedera ya. Ya, di luar cedera. Seperti itu. Asnawi ada di Thailand. Ya. Arhan ada di Korea. Korea. Tepat mereka ada di sana, Bang. Sebagai satu pengalaman buat mereka ada di liga luar, saya pikir sudah saatnya juga pemain-pemain kita dorong untuk bermain di luar, begitu Pak? Saya sangat-sangat setuju dan sangat-sangat mendukung dan mendorong pemain kita itu bermain di luar. Saya malah berulang kali nyampaikan ke Rido, Ferrari, Ya. terus Ke Rido lah, apa yang Bapak ngomongin? saya sampaikan, Rid, kamu kenapa nggak mau main di luar? Kamu bisa main di Eropa. Tinggal kita ngomong saja nanti. Kan bisa lah cari iya. apa namanya agen yang bisa mencarikan kamu klub di luar gitu. Saya berulang kali ngomong ke Rido. Jadi menurut Pak Marji yang sekarang nih bisa layak pas untuk main di luar itu selain Rido siapa lagi? Untuk sekarang yang ada. Ya semestinya kayak Egi yang dulu pernah di Main lagi luar, ya. ya Witan, Ferrari. Ferrari, Pak, ya? Menurut saya karena masih muda Ferrari itu, baru 20 kan? Oh, banyak Bayangkara Iya, 21. Oh, Persija dia. Tapi polisi kan? Polisi kan? Ya. Oh, dulu Bayangkara bukan ya? Enggak, Persija. Persija ya. Ya, sempat dipinjamkan Saya mungkin kita dorong. Kita dorong. Bermain di main di luar Pak ya. bermain di luar kan bagus. bagus ininya. Soal sosmed. Iya, kita anak muda bersosmed ria. Ya. Tidak ada pembatasan kan dari pihak PSSI, dari pihak timnas sendiri, manajer. Gini, kalau kaitannya dengan sosmed, bukan kami membatasi, tetapi ketika pertandingan, ya, mau menjelang pertandingan, Ya. satu hari sebelum pertandingan sampai hari pertandingan, itu memang saya larang main sosmed. Saya larang main sosmed. Dan kita udah sepakat itu. Alasan Pak Marji apa? Satu, biar fokus. Biar fokus ke game yang akan dihadapi anak-anak. Biar fokus. Alasannya fokus saja. Supaya dia, satu, lebih fokus dia, daripada main sosmed, dia bisa melihat video-video pertandingan-pertandingan dia, kurangnya apa, terus saya harus memperbaikinya seperti apa, atau melihat game-gamenya lawan yang akan dihadapi, cara mainnya seperti apa, kalau dia posisinya di apa, terus harus berbuat mengantisipasi seperti apa, kan itu udah dikasih tahu berulang-ulang sama Coach Shin. Jadi itu saya kesepakatan kok. Apa HP Pak dikumpulin atau enggak? Atau biarin aja? Nah, makanannya nggak boleh kita. Makan nggak boleh bawa HP. Jadi HP itu hanya di kamar saja. Kamar saja. Oke. HP di kamar. Oh, kita saat terapi nggak boleh bawa HP. Jadi HP ya ketika di kamar itu saja. 1 jam di kamar ya dia manfaatkan. Tetapi kita selalu menekankan ketika anak-anak kumpul semua sudah dilupain semua lah sosmed. Oke. Ya kalau mau telepon ya komunikasi tapi nggak usah main sosmed lah. Oke. Tapi saya kira untuk yang senior sudah luar biasa. Mereka udah paham ya. Paham. Ya. Betul. Pak Marji, Bung Ropan kita tahan lagi. Ya. Karena setelah ini kita pengen bahas mengenai